Di tengah Laut Natuna yang luas dan ganas, ada sebuah pulau yang nyaris hampir tak disebut dalam peta wisata. Sebuah nama yang terdengar samar, tapi menyimpan rahasia besar alam dan kehidupannya. Inilah Pulau Karimata. Pulau yang menjadi gerbang antara dua samudra dan saksi bisu perjalanan peradaban maritim Nusantara. Pulau Karimata terletak di antara Kalimantan dan Sumatera, di jantung Laut Natuna, wilayah administratif Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pulau ini merupakan pulau terbesar di Kepulauan Karimata, sebuah gugusan pulau-pulau kecil yang membentuk salah satu titik terluar Indonesia, bagian barat. Secara geografis, pulau ini berada sekitar 120 km di lepas pantai Kalimantan Barat. Jauh dari hiruk-pikuk kota, seolah berdiri sendiri di tengah samudera luas. Dengan luas hanya sekitar 156 km persegi, dan dihuni oleh sekitar 3.781 jiwa pada tahun 2023. Meski terpencil, Pulau Karimata punya denyut kehidupan yang hangat. Ada beberapa desa kecil di pulau ini, di antaranya Desa Padang dan Desa Betok Jaya, yang tersebar di pesisir pulau. Sebagian besar penduduknya adalah nelayan, campuran dari suku Melayu dan Bugis yang sudah menetap turun-temurun. Mereka hidup sederhana, dengan rumah panggung kayu yang menghadap laut dan perahu kecil yang menjadi sahabat setia sejak dari masa kecil. Bagian tengah Pulau Karimata didominasi oleh hutan tropis lebat dengan pepohonan tinggi dan batu granit besar yang menjulang, seolah menjadi benteng alami. Disinilah hidup berbagai satwa liar seperti kera ekor panjang, musang luwak, terenggiling, biawak, dan burung-burung tropis yang berterbangan di atas kanopi hijau. Hutan ini adalah paru-paru bagi seluruh gugusan Pulau Karimata, tempat udara laut bertemu dengan kesegaran rimba tropis. Namun, daya tarik sejati Karimata terletak di lautnya. Di bawah permukaan laut birunya, tersembunyi taman karang alami yang menakjubkan. Tempat penyu hijau datang setiap tahun untuk bertelur. Kawasan perairan Karimata merupakan bagian cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 381 pada tahun 1985. Saat pertama kali ditetapkan, dengan luasan lahan cagar alam laut sekitar 77.000 hektar. Perairan ini juga menjadi rumah bagi ikan karang berwarna-warni, cumi-cumi, dan bahkan lumba-lumba yang sesekali muncul di antara gelombang. Pulau Karimata bukan sekedar pulau di tengah laut. Ia adalah dunia kecil yang berdiri di antara modernitas dan keterpencilan, di mana manusia, laut, dan hutan hidup berdampingan dalam kesunyian yang indah. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana sinyal sering lenyap dan kapal hanya datang seminggu sekali, ada kehidupan yang sederhana, tapi penuh keteguhan hati. Inilah wajah sejati Pulau Karimata. Pulau yang hidupnya berpacu dengan angin laut dan ombak besar, namun tetap memeluk kehangatan dan kebersamaan manusia yang tinggal di dalamnya. Ada beberapa desa kecil yang tersebar di Pulau Karimata, Desa Padang dan Desa Betok Jaya. Masing-masing desa memiliki karakter dan kehidupan yang berbeda. Desa Padang menjadi pusat pemerintahan dan pelabuhan utama. Sedangkan Desa Betok Jaya dikenal dengan nelayannya yang tangguh. Setiap desa pasti punya ceritanya sendiri. Tapi di sini ada satu hal yang sama. Semuanya hidup dari laut. Sejak fajar, perahu-perahu kecil mulai berlayar menuju perairan dangkal. Di sini, laut bukan sekedar sumber penghidupan, tapi juga bagian dari jiwa mereka. Ikan, teripang, dan cumi-cumi adalah hasil utama tangkapan mereka. Lalu hasilnya dijual ke Pontianak atau ke Tapang, melalui kapal yang datang beberapa kali dalam sebulan. Tapi laut yang memberi kehidupan
terkadang juga membawa ujian. Cuaca ekstrim, badai mendadak, bahkan gelombang tinggi sering memaksa mereka untuk tetap bertahan di darat berhari-hari tanpa hasil tangkapan. Meski jauh dari pusat budaya besar, masyarakat Karimata punya tradisi unik yang berakar dari kepercayaan Melayu dan Bugis. Mereka masih melakukan ritual laut seperti tolak bala, doa bersama di pantai sebelum musim tangkap ikan dimulai. Di malam bulan purnama, masyarakat berkumpul, membakar kelapa kering, dan menabur bunga ke laut sebagai simbol penghormatan pada roh penjaga samudra. Bagi mereka, laut bukan hanya tempat mencari makan, tapi juga tempat di mana doa dan harapan ditiupkan ke cakrawala. Di ujung barat Kalimantan ini, Pulau Karimata memegang peran penting, sebuah benteng alami di jalur strategis antara Laut Natuna dan Selat Karimata. Tapi seberapa pentingkah pulau kecil ini bagi Indonesia? Pulau Karimata terletak di antara Kalimantan Barat dan Kepulauan Natuna. Secara geografis, ia berada tepat di jalur perlintasan internasional yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia, jalur vital perdagangan dunia. Posisinya membuat Karimata bukan sekedar pulau terpencil, tapi juga penanda kedaulatan Indonesia di Laut Barat. Tak banyak yang tahu, perairan ini menjadi salah satu kawasan yang terus diawasi oleh armada Indonesia, dari nelayan asing ilegal hingga lalu lintas kapal komersial besar dunia. Namun di balik status strategisnya, kehidupan masyarakat di Karimata tetap sederhana. Ada sekitar 2.000 jiwa yang tersebar di beberapa desa kecil, seperti Desa Padang dan Desa Betok Jaya. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan, sebagian lagi berkebun atau menjadi tenaga di sektor pariwisata kecil-kecilan. Hidup di pulau ini berarti hidup dengan keterbatasan. Listrik terbatas, akses kesehatan jauh, dan sinyal komunikasi yang sering hilang. Namun justru di sanalah letak kekuatan mereka. Kemandirian, kebersamaan, dan semangat menjaga tanah air dari batas terluar. Posisi strategis seringkali menjadi pedang bermata dua. Selain menjadi benteng alami, Karimata juga menghadapi ancaman dari perubahan iklim, eksploitasi laut, hingga aktivitas ilegal lintas negara. Pulau Karimata mungkin kecil di peta dunia, tapi besar dalam arti kebangsaan. Di sanalah merah putih berkibar di tengah samudra luas, menjadi tanda bahwa Indonesia hadir, meski jauh dari pusat kota. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.